Di era digital saat ini, mengakses berbagai informasi sudah sangat dengan mudah, salah satunya di industri game online. Dikutip dari kompas.com, berdasarkan Kominfo pada tahun 2021, data menunjukkan ada sebanyak 53,4 juta orang di Indonesia gemar bermain game PC. Dan sebanyak 133,8 juta lainnya bermain video game melalui smartphone. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh industri game sudah sangat populer di Indonesia. Berdasarkan laporan We Are Social, Indonesia menjadi negara dengan jumlah pemain video game terbanyak ketiga di dunia. Laporan tersebut tercatat ada sebanyak 94,5% di Indonesia. Sementara itu, Filipina berada di posisi pertama dengan persentase 96,4% dan posisi kedua ditempati Thailand dengan persentase 94,7%. Lalu, apa saja sih manfaat dari bermain game? Dikutip dari Harvard University, manfaat dari bermain game sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana hiburan. Saat kita merasa jenuh, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk merelaksasikan pikiran kita. Yang kedua, sebagai sarana interaksi komunikasi virtual. Dalam bermain video game, tentu akan membuka relasi pertemanan virtual antar pemain game. Dalam dunia kedokteran, hal ini digunakan sebagai sarana terapi, di antaranya dengan orang yang menderita penyakit degeneratif. Hal ini juga membantu anak yang mengalami ADHD sebagai peningkatan kemampuan dalam berpikir, serta melatih kemampuan para ahli bedah tentang cara melakukan operasi yang rumit secara teknis. Yang keempat, meningkatkan kemampuan kognitif. Di antaranya meningkatkan kontrol yang lebih baik atas kemampuan atensi dan meningkatkan penalaran spasial pada sistem kerja otak. Lalu, apa itu penalaran spasial? Penalaran spasial memungkinkan Anda untuk memahami lokasi dan dimensi objek, serta bagaimana objek yang berbeda namun terhubung. Kemampuan ini juga memungkinkan Anda untuk memvisualisasikan dan manipulasi objek dan bentuk di kepala Anda. Lalu apa saja sih dari penalaran spasial? Yang pertama, pentingnya untuk mengerjakan tugas sehari-hari, lalu pentingnya kemampuan daya berpikir dalam menyelesaikan matematika. Dari manfaat tersebut, game juga memiliki dampak negatif untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar. Di antaranya menjadi kurangnya menghargai waktu saat berkumpul bersama keluarga, menghabiskan banyak uang untuk melanjutkan permainan, menjadi malas dalam belajar dan melakukan aktivitas lainnya yang membuat acuh terhadap nilai sekolah yang terus menurun. Itulah beberapa dampak negatif yang terjadi pada diri kita saat sudah kecanduan bermain game. Hal ini dapat disebut dengan istilah GD atau Gaming Disorder, atau dapat dikenal dengan IGD, Internet Gaming Disorder. Apa itu GD atau IGD? Menurut WHO, GD atau kecanduan bermain game adalah sebuah perilaku bermain game digital atau video gaming yang ditandai dengan gangguan kontrol terhadap game, peningkatan prioritas yang diberikan untuk bermain game daripada aktivitas lain, sampai-sampai game lebih diutamakan daripada minat dan aktivitas sehari-hari lainnya, dan kelanjutan atau akselerasi bermain game meskipun ada konsekuensi negatif. Menurut penelitian di negara China yang dilakukan oleh Luo, pada remaja ditemukan sekitar 4,6% mengalami gangguan kecanduan bermain game. Lalu, apa gejala dari kecanduan bermain game? Menurut Psychiatry Association atau APA dalam Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder mengungkapkan beberapa gejala, di antaranya terlalu asik bermain video game sampai melupakan lingkungan sekitar. Merasa emosional saat dilarang bermain game, perasaan menjadi mudah marah dan menangis secara berlebihan. Merasa butuh menghabiskan lebih banyak waktu saat bermain game untuk memuaskan keinginan. Kehilangan minat melakukan aktivitas dan hobi lainnya karena bermain game.
mengambil resiko dengan membahayakan atau kehilangan pekerjaan, sekolah, atau hubungan pertemanan lainnya karena bermain game. Orang yang mengalami gangguan kecanduan bermain game akan terus bermain game meskipun ada masalah seperti nilai dan pekerjaan yang menurun. Membohongi anggota keluarga atau orang lainnya terhadap waktu yang dihabiskan hanya untuk bermain game. Lalu, bagaimana cara menghindari gangguan kecanduan bermain game? Dikutip dari Harvard dan WebMD, memberikan beberapa tips agar dapat menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Yang pertama, tetapkan batasan waktu saat bermain game dan patuhi batasan waktu tersebut. Yang kedua, jauhkan ponsel dan elektronik lainnya dari kamar tidur agar dapat tertidur dengan nyaman. Yang ketiga, lakukan aktivitas lain yang mendorong gaya hidup sehat seperti olahraga, tidur yang cukup, makan dengan gizi seimbang, dan bersosialisasi di dunia nyata. Yang keempat, apabila memiliki gejala dari kecanduan bermain game dan sulit untuk diatasi, segeralah meminta pertolongan profesional, psikolog, atau dokter. Jadi, lakukanlah langkah hidupmu saat ini menjadi lebih berwarna karena dirimulah pemain utama di kehidupan nyata.